Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Masita. Saya dari mahasiswi IAIN Samarinda Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk menyelesaikan tugas atau syarat mengikuti ujian tengah semester dengan mata kuliah materi PAI Pendidikan Dasar dan Menengah yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Muadzin MPD. Dan langsung saja saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Pengembangan Pembudayaan Agama Religius Kultur di Sekolah. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian pengembangan dan pengertian pembudayaan agama. Pengertian pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Dan adapun pengertian budaya religius adalah sekumpulan nilai-nilai agama yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, peserta didik, dan masyarakat sekolah. Perwujudan budaya tidak hanya muncul begitu saja, tetapi melalui proses pembudayaan. Strategi pengembangan budaya agama. Menurut tafsir, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan budaya agama di sekolah. Di antaranya ialah 1. Memberikan contoh atau teladan. Misalnya, kepala sekolah datang setiap pagi sebelum siswa atau guru datang. Maka apabila ada guru yang terlambat, besoknya akan memperbaiki diri karena ia segan dengan kepala sekolahnya tersebut. Dan secara otomatis siswa akan mengikuti sikap kepala sekolahnya tersebut. Contoh lain ialah membantu staf kebersihan memungut sampah yang berserakan di sekolah. Dari contoh seperti ini, maka anggota penghuni sekolah perlahan akan mengikuti sikap kepala sekolah tersebut. Yang kedua, membiasakan hal-hal yang baik. Misalnya membaca doa sebelum memulai kegiatan, sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, membiasakan mengucap salam, membiasakan bersikap sopan santun, dan masih banyak contoh-contoh membiasakan hal-hal yang baik lainnya. Yang ketiga, menegakkan disiplin. Menegakkan disiplin di sekolah tidak hanya berkaitan dengan masalah seputar kehadiran atau tidak, terlambat atau tidak. Hal ini lebih mengacu pada pembentukan sebuah lingkungan yang di dalamnya ada aturan bersama yang dihormati dan siapapun yang melanggar mesti berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang keempat, memberikan motivasi dan dorongan. Misalnya Anda bisa memberikan dorongan ini dengan cara memberikan perhatian yang maksimal kepada siswa, khususnya bagi mereka yang prestasinya cukup rendah. Anda sebagai guru dituntut untuk lebih jeli terhadap kondisi anak didik. Yang kelima, memberikan hadiah terutama secara psikologis. Pentingnya memberikan anak hadiah kemungkinan besar mampu meningkatkan tingkat kebahagiaannya secara lebih baik pada anak maupun orang tua. Hubungan sosial antara pemberi dan penerima akan sangat terasa, yakni bisa saling merasakan kehangatan dari proses tersebut. Bentuk kegiatan menumbuhkan budaya keberagaman atau religious culture. Yang pertama, melakukan kegiatan rutin, yaitu pengembangan kebudayaan keberagaman secara rutin berlangsung pada hari-hari belajar biasa di sekolah. Kegiatan rutin ini dilakukan dalam kegiatan sehari-hari yang mengintegrasi dengan kegiatan yang telah diprogramkan sehingga tidak memerlukan waktu khusus. Pendidikan agama merupakan tugas dan tanggung jawab
bersama, bukan hanya guru agama saja, melainkan juga tugas dan tanggung jawab guru-guru bidang studi lainnya. Pendidikan agama pun tidak hanya sebatas pada aspek pengetahuan, tetapi juga meliputi pembentukan sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan. Untuk itu, pembentukan sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan pun tidak hanya dilakukan oleh guru agama, tetapi perlu didukung oleh guru bidang studi lainnya. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan menjadi laboratorium bagi penyampaian pendidikan agama, sehingga lingkungan dan proses kehidupan semacam ini bagi para peserta didik benar-benar bisa memberikan pendidikan tentang caranya belajar beragama. Dalam proses tumbuh kembangnya peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Selain lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, suasana lingkungan sekolah dapat menumbuhkan budaya keberagaman atau religious culture. Sekolah mampu menanamkan sosialisasi dan nilai yang dapat menciptakan generasi-generasi yang berkualitas dan berkarakter kuat, sehingga menjadi pelaku-pelaku utama kehidupan di masyarakat. Suasana lingkungan sekolah ini dapat membimbing peserta didik agar mempunyai akhlak mulia, perilaku jujur, disiplin, dan semangat, sehingga akhirnya menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas dirinya. Yang ketiga, pendidikan agama tidak hanya disampaikan secara formal oleh guru agama dengan materi pelajaran agama dalam suatu proses pembelajaran, namun dapat pula dikatakan di luar proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Guru bisa memberikan pendidikan agama secara spontan. Kegiatan menghadapi sikap atau perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Manfaat pendidikan secara spontan ini menjadikan peserta didik langsung mengetahui dan menyadari kesalahan yang dilakukannya, dan langsung pula mampu memperbaikinya. Manfaat lainnya dapat dijadikan pelajaran atau hikmah oleh peserta didik lainnya. Jika perbuatan salah jangan ditiru, sebaiknya jika ada perbuatan yang baik harus ditiru. Yang keempat, menciptakan situasi atau keadaan keberagamaan. Tujuannya untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang pengertian agama dan tata cara pelaksanaan agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga menunjukkan pengembangan kehidupan keberagamaan di sekolah yang tergambar dari perilaku sehari-hari dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Oleh karena itu, keadaan atau situasi keagamaan di sekolah yang dapat diciptakan antara lain pengadaan peralatan peribadatan seperti tempat untuk sholat, masjid atau musola, alat-alat sholat seperti sarung, peci, mukena, sejadah, dan lain-lain. Selain itu juga di ruang kelas bisa pula ditempelkan kaligrafi sehingga peserta didik dibiasakan selalu melihat sesuatu yang baik. Selain itu, dengan menciptakan suasana kehidupan keagamaan di sekolah antara sesama guru dengan peserta didik, atau peserta didik dengan peserta didik lainnya. Misalnya dengan mengucapkan kata-kata yang baik ketika bertemu atau berpisah, mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan, mengajukan pendapat atau pertanyaan dengan cara yang baik, sopan, santun, tidak merendahkan peserta didik lainnya, dan sebagainya. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik sekolah atau madrasah untuk mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat, minat, dan kreativitas pendidikan agama Islam dalam keterampilan dan seni, seperti membaca Al-Quran, azan, sari tilawah, serta untuk mendorong peserta didik sekolah mencintai kitab suci Al-Quran dan meningkatkan minat peserta didik untuk membaca, menulis, serta mempelajari isi kandungan Al-Quran. Dalam membahas suatu materi pelajaran, agar lebih jelas, guru hendaknya selalu diperkuat oleh nas-nas keagamaan yang sesuai berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tidak hanya ketika mengajar saja, tetapi dalam setiap kesempatan guru harus mengembangkan kesadaran beragama dan menanamkan jiwa keberagamaan yang benar. Guru memperhatikan minat keberagamaan peserta didik. Untuk itu, guru harus mampu menciptakan dan memanfaatkan suasana keberagaman dengan menciptakan suasana dalam peribadatan seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya. Yang keenam,
menyelenggarakan berbagai macam perlombaan seperti cerdas cermat untuk melatih dan membiasakan keberanian, kecepatan, dan ketepatan, menyampaikan pengetahuan dan mempraktekkan materi pendidikan agama Islam. Mengadakan perlombaan adalah suatu yang sangat menyenangkan bagi peserta didik, membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, menambah wawasan dan membantu mengembangkan kecerdasan serta menambahkan rasa kecintaan mereka. Perlombaan bermanfaat sangat besar bagi peserta didik berupa pendalaman pelajaran yang akan membantu mereka untuk mendapatkan hasil belajar secara maksimal. Perlombaan dapat membantu para peserta didik dalam mengisi waktu kekosongan peserta didik dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dan perkelahian pelajar dapat terhindar. Dari perlombaan ini memberikan kreativitas kepada peserta didik dengan menanamkan rasa percaya diri pada mereka agar mempermudah bagi peserta didik untuk memberikan pengarahan yang dapat mengembangkan kreativitasnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam perlombaan ini antara lain ialah nilai pendidikan di mana peserta didik mendapatkan pengetahuan, nilai sosial yaitu peserta didik bersosialisasi atau bergaul dengan yang lainnya, nilai akhlak yaitu dapat membedakan yang benar dan yang salah, seperti adil, jujur, amanah, jiwa sportif, mandiri. Selain itu ada nilai kreativitasnya juga, dapat mengekspresikan kemampuan kreativitasnya dengan cara mencoba sesuatu yang ada dalam pikirannya. Salah satu contohnya perlombaan adalah lomba pidato. Peserta didik diberikan kesempatan berpidato untuk melatih dan mengembangkan keberanian berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan teks atau tanpa teks, menyampaikan pesan-pesan Islami. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.